Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Syawal Fahri dari Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu brand ternama yaitu Adidas, mulai dari profil umum, analisis SWOT, dan juga laporan keuangan. Simak terus videonya. Battle! Pull! Oh! Woo! Yeah! Adidas adalah perusahaan multinasional yang terkenal dalam industri pakaian olahraga, sepatu, dan perlengkapan atletik. Perusahaan ini dinamakan atas pendirinya sendiri. Adi berasal dari kata Adolf dan juga Das berasal dari kata Dassler, yang mulai memproduksi sepatu pada tahun 1920-an di Herzogenaurach dekat Nuremberg. Rancangan baju dan sepatu perusahaan ini biasanya termasuk 3 strip paralel dengan warna yang sama, dan motif yang sama digunakan sebagai logo resmi Adidas. Adidas adalah perusahaan pakaian olahraga terbesar di Eropa dan juga kedua terbesar di dunia setelah Nike. Selama 68 tahun lamanya, grup Adidas telah menjadi bagian dari dunia olahraga di segala bidangnya, dengan menawarkan sepatu, pakaian, serta beragam aksesoris pelengkap olahraga yang bernilai seni pada setiap produknya. Sekarang, grup Adidas telah mengglobalisasi dan menguasai di bidang industri produk olahraga dan menawarkan portofolio yang begitu luas dari segi produk di seluruh dunia. Strategi grup Adidas sangatlah simpel, yaitu memperkuat brand secara terus-menerus dan mengimprovisasi posisi kompetitif serta keuangan mereka. Analisis SWOT dari brand Adidas. Yang pertama, kita akan membahas tentang strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki dari brand Adidas yang pertama adalah strategi marketing yang efektif. Adidas menggunakan berbagai konsep yang membuatnya menjadi ikon olahraga. Misalnya dengan menggunakan konsep desain logo yang memiliki makna semangat Olimpiade. Hal ini seketika membuat Adidas, terutama dalam hal sepatu, menjadikannya banyak digunakan pada event olahraga yang ada di seluruh dunia. Adidas juga memiliki berbagai kontrak dengan banyak klub-klub olahraga. Salah satu contohnya adalah klub sepak bola, klub raksasa Liga Spanyol yaitu Real Madrid. Adidas juga menggait banyak bintang olahraga terkemuka. Salah satu contohnya adalah ikon dari sepak bola yaitu Lionel Messi. Selain atlet olahraga, Adidas juga menggait banyak selebriti terkenal di kalangan anak muda. Adidas juga bekerja sama dengan merek handphone Sennheiser dengan membuat handphone Adidas sendiri. Kekuatan Adidas yang kedua adalah international operation yang kuat. Adidas memiliki tim manajemen dengan sekitar 50.000 orang di dalamnya yang bekerja di seluruh dunia. Yang terakhir, rantai distribusi yang kuat. Analisis SWOT dari brand Adidas. Yang pertama, kita akan membahas tentang strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki dari brand Adidas yang pertama adalah strategi marketing yang efektif. Adidas menggunakan berbagai konsep yang membuatnya menjadi ikon olahraga. Misalnya dengan menggunakan konsep desain logo yang memiliki makna semangat Olimpiade. Hal ini seketika membuat Adidas, terutama dalam hal sepatu, menjadikannya banyak digunakan pada event olahraga yang ada di seluruh dunia. Adidas juga memiliki berbagai kontrak dengan banyak klub-klub olahraga. Salah satu contohnya adalah klub sepak bola, klub raksasa Liga Spanyol yaitu Real Madrid. Adidas juga menggait banyak bintang olahraga terkemuka. Salah satu contohnya adalah ikon dari sepak bola yaitu Lionel Messi. Selain atlet olahraga, Adidas juga menggait banyak selebriti terkenal di kalangan anak muda. Adidas juga bekerja sama dengan merek handphone Sennheiser dengan membuat handphone Adidas sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang weakness atau kelemahan yang dimiliki dari brand Adidas. Yang pertama adalah manufacturer outsourcing. Adidas memiliki 93% produk yang dipindahkan ke produsen pihak ketiga untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang rendah. Walaupun strategi ini memungkinkan untuk memangkas biaya, tapi hal itu merupakan salah satu kelemahan utama mereka. Karena dengan memindahkan proses manufaktur kepada pemasak pihak ketiga yang bekerja di luar negeri, Adidas kehilangan kendali atas bagaimana produknya dibuat.
Lalu kelemahan yang kedua adalah produk yang relatif sempit. Meskipun berbagai jenis atasan atau bawahan ada dalam produk Adidas, tetapi Adidas lebih menekankan produknya di sepatu, sehingga membatasi harga pasarnya. Di sini perlu memiliki pendekatan holistik atau pendekatan keseluruhan dalam mempromosikan produknya agar dapat bersaing di harga pasar dari para kompetitornya. Yang terakhir, penetapan harga. Salah satu kelemahan utama Adidas adalah strategi penetapan harga yang hanya menargetkan kelas menengah atas atau finansial yang lebih tinggi, berbanding terbalik dengan kompetitornya yaitu seperti Nike, Puma, dan juga Reebok yang saat ini telah berhasil mendapatkan strategi penetapan harga yang tepat dan bisa menarik perhatian hati pelanggan kelas menengah ke bawah dengan produk-produknya. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Adidas merupakan salah satu brand yang identik dengan sneakers dengan desain yang menarik perhatian para pembeli. Hal ini bisa menjadikan Adidas untuk tetap gencar dalam memproduksi sepatu dengan desain yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga nantinya terus dapat menarik perhatian hati dari para pembeli. Yang kedua adalah pertumbuhan pasar global. Pasar pakaian, terutama dalam bidang olahraga, saat ini sangat berkembang dengan pesat, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini memberikan peluang ekspansi bagi Adidas untuk terus memasarkan produknya ke seluruh belahan dunia. Lalu kita akan membahas tentang threat atau ancaman. Ancaman yang pertama yang bisa datang kepada brand Adidas adalah munculnya kompetitor yang dapat menjual dengan harga pasaran yang lebih rendah. Tak bisa kita pungkiri bahwasannya sekarang Adidas masih sangat kurang dalam menjual produk di harga mid-range atau menengah ke bawah. Berbeda dengan para kompetitornya yaitu Nike, Puma, dan juga Reebok yang saat ini telah menarik perhatian pelanggan kelas menengah ke bawah dengan harga barang yang terjangkau. Yang kedua adalah terjadinya penurunan ekonomi secara global yang bisa mempengaruhi keputusan calon pembeli untuk membeli brand Adidas itu sendiri. Nah, kita akan membahas tentang laporan keuangan dari brand Adidas. Dikutip dari laman resmi Adidas, per tahun 2022, net sales atau penjualan bersih yang diraih oleh brand Adidas mencapai 22.511 juta euro atau sekitar di 379 triliun rupiah. Selanjutnya adalah gross margin. Gross margin atau persentase pendapatan yang tersisa setelah kita mengurangi harga pokok penjualan berada di sekitar 47,3%. Lalu selanjutnya adalah pegawai atau pekerja yang bekerja di brand Adidas. Pegawai yang berada di brand Adidas mencapai 59.258 pekerja. Selanjutnya adalah operating margin. Operating margin dari brand Adidas saat ini berada di angka 3%. Lalu yang terakhir adalah net income from continuing operations berada di sekitar 254 juta euro.